Good afternoon, everybody. I'd like to, yes. Selamat sore semuanya. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua murid-murid dari Sedona College. Seperti yang kalian tahu, kami sedang merayakan ulang tahun umur 30 dari ACI. Dan kemarin kita mendengar dari Venerable Jigme dan Jibila tentang bagaimana asal mulanya ACI. Jadi kalau John Stillman tidak merekam, kita tidak mungkin mempunyai ACI hari ini. Jadi yang seperti Gisela bilang, John Stillman juga bilang bahwa kita sekarang akan mengajar. Dan Gisela bilang, dengarkan aja rekaman saya. Kemudian beliau bilang tidak. Karena pemikiran tersebut itu kita mempunyai ACI. Dan kalian mempunyai akses untuk ajaran-ajaran ini dari guru-guru ini pada saat ini. Dan ada banyak guru lagi yang mengajar ACI. Guru-guru yang sudah terdaftar, yang mana mereka diperbolehkan untuk mengajar. Karena ini adalah ajaran yang secara teratur. Ini adalah cerita tentang Three Jewels, di mana bagaimana Three Jewels bermulai. Kita ada 3 orang dari Three Jewels di sini. Kita ada Supriya. Kita juga ada Corona juga dari Three Jewels. Dan mereka di sini membantu membantu dalam acara untuk anniversary kita 3 nih. Saya tidak mempunyai ide bahwa Cashel itu membangun ajaran ini, dan ini adalah semua ajaran-ajaran kelas-kelas ACI. Saya akhirnya jadi volunteer ke 3 tempat, dan kita melakukan kaset-kaset untuk dikirim tentang ajaran, dikirim ke penjara-penjara. Dan di Panama telah diciptakan di sebuah toko buku yang mana orang datang untuk minum kopi. Dan ini sangat mengingatkan ide ini pada waktu satu tempat di mana kalian bisa pergi pada waktu sudah capek. Dan saya masuk ke ruangan gedung yang keliru. Waktu itu ada pembukaan tentang ritual. Saya pikir ada satu pesta, dan nggak taunya ini adalah salah satu tempat keliru yang paling bagus. Dan dengan belajar, saya memerlukan waktu 1 tahun untuk belajar tentang meditasi, bakti sosial, sebelum saya menyadari bahwa ajaran ini bisa luar biasa efeknya terhadap pikiran manusia. Dan saya menjadi kecanduan terhadap belajar dan pelayanan. Dan saya mempunyai banyak akses. Waktu itu saya ingin membersihkan masalah imigrasi saya. Jadi saya ingin saya balik ke Australia, dan saya kecantol di sana selama 10 tahun. Dan waktu saya balik ke New York, saya tidak sadar bahwa ternyata Cashela tidak ada di New York lagi. Kemudian Cashela sudah ada di Arizona, dan saya agak sedih karena Three Jewels sudah tidak ada lagi. Dan kelas-kelasnya bagus, tapi komunitasnya kecil. Dan kemudian Casey Michael bilang melalui email, dia tanya kepada saya, apakah kamu bisa menjaga Three Jewels, apakah bisa membuatnya tumbuh, apakah bisa meyakinkan bahwa akan mengajarkan karma dan kekosongan dan kisah cinta kasih. Dan kemudian saya mengambil tanggung jawab tentang ini, dan kemudian saya
untuk suatu tim yang mana mempunyai pemikiran yang sama untuk membuat ritual sebagai tempat yang luar biasa, yang menyenangkan, yang penuh dengan kepentingan dan penuh dengan arti. Ini 14 tahun yang lalu, terus kita mulai untuk dirubah brandingnya dan untuk meyakinkan bahwa Bodhisattva yang ideal itu hidup. Secara vision, secara original adalah untuk membuat monastik ajaran Buddhis Tibet ini untuk mentranslasikan ke tahun 90-an di mana pendengar orang Amerika dan menjadi pendengar-pendengar di New York, dan beberapa transisi yang terjadi ini bukan 1990 lagi, dan versinya yang sekarang ini berubah menjadi lebih modern dan menjadi lebih menyenangkan. Dan setelah beberapa tahun kemudian kami tumbuh menjadi dari kecil, studio yang kecil menjadi di lantai ketiga, di mana lokasi di mana saya sekarang mengajar, ada 46.000 orang datang setiap tahun, dan ini adalah satu komunitas kecil yang saya cintai, dan ajaran-ajaran dari ACI yang mana menjadi surga dari yang Anda bisa bayangkan. Dan kita melakukan satu kali setiap hari di mana ada Moonlam perayaan di New York untuk supaya untuk menyupport kebutuhan untuk meditasi supaya semua orang bisa bermeditasi. Dan ini kita adalah salah satu fundraiser yang terbesar yang mana semua berkumpul di tempat yang besar untuk mengajarkan meditasi, yoga, dan kami ingin menjadi bagian untuk menjaga orang-orang lain dan orang lain yang lebih banyak. Dan kami merasa bahwa ide-ide ini telah pindah ke dunia yang modern, dan Ritual adalah salah satu tempat yang mana bisa menyampaikan ajaran-ajaran atau ide-ide kuno ini di tempat yang dengan cara yang asli ke populasi yang telah mengajarkan bisnis-bisnis. Dan saya rasa yang rasa luar biasa itu adalah 46.000 orang itu telah melewati pintu itu, dan itu hanya di kota New York. Dan saya rasa itu membuktikan bahwa ACI itu tumbuh di dunia. Kemudian kita akan mendengarkan cerita lain lagi dari Geshe-la. Hello, Boo Boo. Hi. Okay, good. Here we go. Welcome everybody. Thank you for coming. Selamat datang kembali semuanya. Saya tahu ini mahal, tetapi ini adalah satu kota yang indah. Adalah salah satu kota yang saya sukai. Saya senang sekali mempunyai tempat yang indah untuk mengajar. Saya ingin mempunyai tempat yang indah untuk mengajar. Rituals adalah sesuatu yang sangat sulit sekali, dan kami benar-benar ingin memulainya dulu di New York. Saya ingat pada waktu kita pelan-pelan mulai mencari tempatnya.
waktu itu musim dingin yang buruk sekali, kayaknya sekitar Desember atau Januari. Dan pada saat itu sangat sulit sekali untuk mencari tempat untuk disewa karena sangat penuh sekali dan sangat mahal. Dan Mi dan Anitama jalan di kota tersebut. Tidak ada restoran. Kita jalan dan jalan dan kita kedinginan dan kita depres sekali karena tidak bisa menemukan apa-apa untuk menemukan ruangan untuk disewa. Akhirnya kita mencapai satu tempat ini, yang mana satu tempat toko baju dulunya. Sangat kecil, ada 3 lantai. Kemudian ada api yang jelek dan itu kebakaran habis. Kemudian kita bilang ke landlord, ya kita ambil, kita ambil. Terus berapa kamu mau? Kamu nggak bisa pakai ini karena ini habis terbakar. Oh nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu kasih aja uang sewa gratis dulu beberapa bulan. Kita akan membetulkannya. Kemudian kita ada satu tukang kayu yang kebetulan murid kita. Mereka bisa murid kita ini membetulkannya kira-kira butuh 6 bulan. Kemudian saya lama Pama, kamu jadi direkturnya. Kemudian dia mengambil satu apartemen di atas situ. Dan di bawah toko itu ada satu tempat yang agak kotor. Kemudian juga di lokal pemerintah juga menutupnya karena ada asbestosnya dan lain sebagainya. Dan kemudian kita memakai membuat kantoran di situ. Kalau kalian ingat Buso dulu dia yang bagian menilai PR-PR. Saya biasanya bersembunyi tidur di bawah meja situ karena saya tidak bisa mencari tempat di mana orang-orang bisa membiarkan saya beristirahat. Jadi biasanya saya sembunyi di belakang meja dia dan saya tidur di lantai. Menyenangkan. Jadi itu gimana Three Jewels mulai. Dan terakhir ini saya ada di New York dan saya ngecek ada satu yoga center, yaitu ternyata nomor 1 di New York. Jadi di New York, Three Jewels adalah tempat yoga yang nomor 1. Dan kemudian saya selalu ingin mempunyai toko buku. Pada waktu sejak saya masih kecil, saya beli Saint-Exupéry. Kemudian saya taruh buku-buku lainnya di situ. Saya harus balik ke Business Diamond. Kemudian saya sibuk selama 2 bulan. Kemudian saya balik dan semua bukunya hilang. Kemudian saya, Pak, gimana bukunya? Oh, orang-orang mencurinya. Orang-orang tidak punya rumah mencurinya. Kenapa orang tidak mempunyai rumah ada di sini? Oh, karena saya mengundangnya. Jadi semua tidur di sofa. Semua tidur di kursi-kursi. Dan banyak orang. Kemudian ada satu orang yang cuma punya satu kaki kayaknya. Kemudian dia suka nonton TV. Saya bilang, saya masuk itu semua orang yang tidak punya rumah. Ada beberapa orang di luar, di depan pintu, itu mereka mencuci buku yang terakhir. Kenapa? Kalian melakukan apa? Oh, Anda bilang,
untuk membangun komunitas, tapi di komunitas orang tidak punya rumah. Kemudian saya pikir-pikir setelah itu, wah ini juga satu yang bagus. Dia waktu itu sangat populer sekali. Tiap semua homeless kenal sama dia. Sangat lucu sekali. Di situ adalah tempat yang berbahaya karena orang-orang di situ bawa pistol. Dia adalah salah satu orang yang melakukan 2 kali 3 tahun retreat. Nggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Mari kita balik ke teksnya. Ada teksnya. Kita ada di tengah-tengah Lojong. Lo itu pikiran, Jong artinya berarti. Artinya juga untuk mempurifikasi pikiran. Jang, ojong. Itu artinya untuk membersihkan sesuatu, untuk menjadi murni. Itu artinya untuk mempunyai satu kebiasaan, cara berpikir. Jadi kita hari ini akan mendiskusikan tentang bagaimana cara berpikir untuk di dalam. Dan kita menyimpannya di dalam. Ini adalah satu nasihat dari beberapa ribu tahun yang lalu bagaimana untuk menyimpan pikiran kita. Bagaimana kita menyimpan pada waktu hal-hal tidak baik terjadi. Kalau kalian tetap bisa menyimpannya menjadi seperti mencoba. Keep peaceful mind. Bashik means only that. No other. Artinya di stream. Bagaimana Anda bisa menyimpan pikiran Anda selalu tenang setiap hari, panjang hari. Dia bilang, banyak dari kita merasa bahwa kalau kita bisa mengumpulkan lebih banyak uang atau properti atau real estate, kalau kita bisa mengumpulkan uang atau orang-orang lain, barang-barang lain, pada waktu kita memperoleh uang, pada waktu kita mendapat tempat, dan kalian akan mulai mendapat ekstra. Dia akan mulai untuk mendapatkan uang kalian. Banyak orang seperti itu selalu ingin menjadi lebih kaya. Jadi pada waktu kita mempunyai uang lebih banyak, bagaimana untuk melindungi itu tadi. It means realization. And if you take the S off, it means stupid worries all day. Okay, it's very interesting. Okay, and a lot of people mistranslate it. Okay, so that's something for you guys, Rebecca. Nam talk without the S means stupid worries all day. Like, how can I get more money? How can I make more money? How can I get more things? Okay. And lots of people offer me houses, and they offer me big amounts of money, and I'm like, no. Banyak orang meng-offer rumah. It's on a mountain. We don't even, the road is a dirt road. And everybody's like, you don't want to make a real road? Banyak orang bilang, It's okay. And I don't have to. Saya tidak perlu. Nobody wants it. You know, so I don't have to worry about it. You know, it's just there. You know, Namto Mambo, Yimi de Wamiche. He says, don't spend your whole day worrying about. Jangan menggunakan seluruh waktu di hari kalian. If you don't have those things, you don't have to worry about it.
then you can uh, think about untuk memikirkan ini semua. Kalau kalian tidak mempunyai taking ini care of semua, others, stuff like that. mungkin kalian lebih baik memikirkan bagaimana cara jaga orang yang tidak punya You also, rumah. if you lose your money, if you didn't care about it in the first place, you feel relaxed when you lose it. Dan kalau Anda tidak mempunyai, misalnya Anda kehilangan If you can uang, learn to live on no money, kalau kalian bisa belajar hidup dengan tanpa uang, itu lebih baik. Kalau kalian bisa belajar hidup dengan tanpa uang, jadi tidak peduli lagi bahwa kalian punya duit apa enggak. Istri saya dan saya datang dari orang tidak punya uang, jadi kita santai aja. This is a very, very important Ini phrase. sangat-sangat penting, frase yang sangat penting sekali, phrase yang sangat penting sekali. Garis berikutnya. Ini sangat penting sekali di Diamond Way, jalan berlian. Banyak orang minta bagi mereka yang ingin Vajrayana ini di sini. Ajaran rahasia harus ditaruh di ajaran yang buku terbuka. Dan di sini sangat terkenal sekali. Lam artinya apa? Path, jalan. Singapura bilang path. Cure artinya membawa sesuatu. Cure artinya membawanya sebagai suatu jalan. Artinya kalau kalian benar-benar bagus di lojong, pada ada sesuatu yang bagus terjadi, misalnya mendapat uang yang banyak, kalian bisa menggunakannya menjadi suatu jalan. Kalian bisa menggunakannya untuk cara sukses untuk membantu banyak orang. Tetapi kalau Anda tidak punya orang, kalian juga bisa menggunakannya. Orang yang berlatih lojong itu sangat fleksibel sekali. Kalau mereka mempunyai, mereka bisa menggunakannya sebagai jalan. Kalau mereka juga punya, mereka juga bisa menggunakannya sebagai suatu jalan. Di era rahasia itu berhubungan dengan bagaimana menggunakan kematian ke tempat yang lebih tinggi. Jadi sangat indah sekali. Kalian belajar proses dari kematian. Kalian belajar apa yang terjadi di pikiran kalian, dan kalian membawa tempat peristiwa yang seperti ini menjadi goal yang lebih tinggi sekali. Jadi seperti ini sangat bagus sekali. Di Lamrim yang akan kita pelajari ini termasuk ajaran tertutup. Jadi diperbolehkan kalau kalian belajar buku ini, pada akhir buku ini kalian bisa belajar tentang ajaran rahasia. Di sini disebutkan kalau kalian kehilangan uang atau kehilangan pekerjaan begitu, dan lojong artinya secara otomatis akan berpikir bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk melakukan sesuatu yang bagus. Bagaimana? Jadi attitude, sikap seperti ini adalah lam kecure. Ini sangat indah. Satu kemampuan yang indah sekali. Kalian harus berusaha mengembangkan ini. Jadi apapun yang terjadi, kalian tidak bisa menjadi gila. Jadi kalau ada hal yang jelek sekali, kalian tidak akan menjadi gila. Dan kalian akan bilang, bagaimana saya bisa menggunakan hal ini. Jadi membuat saya berubah menjadi lebih baik. Dan di ajaran tertutup, ajaran rahasia, kalau kalian ingin berarti ajaran Buddhis yang rahasia. Jadi misalnya Buddhist market mengirim harga stok naik, kemudian tiba-tiba kalian menjadi kaya, dan kalian bisa bilang, oh sekarang saya dapat duit baik. Kenapa Buddha mengirim saya duit semuanya? Apa yang harus saya lakukan dengan uang ini? Ini disebut baik sekali. Ini yang bagian bagus ya. Misalnya sekarang yang kebalikannya rugi,
banyak nenek saya, keluarga saya dulu. Itu adalah keluarga Chevrolet. Itu disebut blue chip yang paling bagus. GMC. Kemudian tahun berikutnya itu bankrupt. Jadi tiba-tiba saya ambil kertasnya, saya kasihkan stockbrokernya, dia bilang, oh ya kamu bisa pakai untuk toilet paper. Nggak bisa gunakan. Jadi nilainya hilang. Di Lojong, Buddha memberikan satu hadiah. Jadi Buddha membuat stock market disaster hari ini. Mungkin Buddha membuat stock market naik turun hari ini. Jadi kalian harus mencari apa pesannya, apa Buddha mengirimkan pesan apa, atau mungkin saya harus membantu ACI, atau mungkin saya harus menyelamatkan tim masalah gaji dengan pegawai-pegawainya, atau misalnya kamu kehilangan semua uangmu dan kemudian kalian harus berpikir kenapa Buddha membuat saya selalu kehilangan duit saya. Jadi orang yang benar-benar berlatih Lojong harus begitu. Di mana-mana ada Buddha. Selalu berusaha memberitahu sesuatu. Saya ada seorang teman seperti itu. Orang ini agak gila. Jangan ngomong dia. Saya bilang bukan, ini mungkin yang paling bagus. Buddha sedang mengirim saya suatu pesan. Ini bagus. Ini adalah kegilaan yang positif, kegilaan yang sehat. Jadi semua ada tujuannya. Setelah Anda duduk di kelas ini hari ini, kalian harus menjadi gila yang bagus. Jadi artinya adalah semua adalah pesan dari Buddha. Saya tidak tahu, misalnya kalian pergi ke satu toko ke hotel yang nggak begitu mahal, terus toilet tisunya tuh tipis sekali. Kemudian kalian bilang apa nih message-nya? No, you're a real Lojong person. Jadi kalau kalian bisa begitu, artinya kalian benar-benar orang yang Lojong. Jadi kalian tidak akan komplain ke hotel kalian. Jadi cara berpikir seperti ini sangat sehat sekali. Ini adalah latihan tantrik. Jadi kalau kalian ingin Vajrayana, jadi kalau kalian ketemu dengan orang yang sangat menyebalkan, kadang-kadang ini dalam kegiatan di sini ide artinya apa yang terjadi adalah satu pesan, relax, santai aja, nggak apa-apa. Ini adalah satu pesan yang bagus. Saya pikir-pikir apa yang harus saya lakukan di sini. Jadi ambil segala sesuatunya itu adalah satu pesan pribadi yang dari Buddha, dan santai aja. Buddha, bikin mesin cuci pecah, saya nggak bisa cuci celana dalam saya. Ya udah, santai aja. Jadi nikmati aja pesan dari yang terjadi. Ini disebut jikti. Jikti artinya dunia seperti dunia biasa, dunia setiap hari. Jadi seperti dunia untuk orang biasa, makan, pupu, dan mati. Di dalam bahasa Sanskrit disebut loka. Itu artinya dunia. Cur artinya dharma. Di sini bukan berarti dharma, berarti kualitas. Ki artinya 8. Ini adalah daftar yang sangat penting sekali dari 8 attitude tingkah laku yang buruk. Ini bisa kalian temukan di Lojong yang awalan. Ini datangnya awalan dari Nagarjuna.
bisa ditaruh di sini dari baju. Jadi sebetulnya saya baru tambahin hari ini. Saya akan membacakan kepada kalian. Nagarjuna punya versi. Ini ditemukan di satu surat untuk seorang raja. Ada 2 surat untuk raja. Ini adalah salah satu dari surat tersebut. Ini adalah 8 tingkah laku yang keduniawian. Mulai dari Cipta Tamua. Yang mana artinya adalah master dari dunia. Ini artinya raja. Jadi seperti kayak satu install. Jadi artinya master dari dunia. Tapi maksudnya, oh kamu tahu politik, kamu tahu ini. Magi artinya yang mendapatkan uang. Tidak artinya kehilangan uang. Jadi kalau kalian terlalu khawatir dan kalau kalian terlalu senang karena dapat duit banyak, pergi. Kalau manji itu kalau terlalu susah karena kehilangan uang. Ini biasanya bersamaan. Biasanya otaknya juga sama. Jenis otak yang terlalu senang pada waktu mendapatkan uang juga sama dengan otak yang susah kalau kehilangan duit. Oh, saya senang sekali. Saya dapat duit banyak. Oh, saya sekarang sedih sekali karena saya kehilangan banyak duit. Ini adalah satu tingkat pikiran yang sama. Jadi ada tingkat pikiran yang keduniawan. Jadi sangat bahagia sekali pada waktu mendapatkan duit dan sedih sekali pada waktu kehilangan duit. Jadi sebetulnya sama. Dan kita akan berusaha untuk tidak melakukan itu. Dia bilang gonyong artinya diflatkan, diratakan, dibikin level. Jadi artinya jangan terlalu senang kalau dapat duit, tapi juga jangan terlalu sedih kalau kalian kehilangan uang. Oh kamu dapat banyak uang. Oh ya udah saya donasikan ke duit. Oh kamu kehilangan banyak duit. Oh ya udah nggak apa-apa saya minta tim untuk utang. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Artinya kalian merasa kalau sesuatunya nyaman di lantai 58. Mereka taruh saya di sana seperti di surga. Saya pikir saya mau jual rumah saya. Jadi saya di satu kamar yang sangat indah sekali. Saya biasanya tinggal banyak sekali hari di hotel. Terima kasih karena saya mendapatkan kamar yang indah sekali dan mengajarkan ajaran yang indah sekali. Kalau misalnya kalau kalian harus terjadi yang buruk, misalnya harus tidur di airport, misalnya mereka cancel itu air flight-nya, pernah nggak harus tidur di airport? Makanya itu kalian harus punya bagasi yang empuk, koper yang empuk supaya bisa jadi koper, bisa jadi bantal. Jadi artinya jangan begitu senang sekali kalau mendapatkan tempat yang indah sekali. Jadi juga jangan terlalu stres kalau mendapatkan tempat yang buruk sekali. Jadi kalau kalian di Mandarin Oriental besok, nggak usah khawatir, relax, santai aja. Apapun yang terjadi, santai aja. Ini artinya kaya. Ini disebut kaya. Orang yang bisa santai, apa yang terjadi di sekitar mereka adalah kaya, sangat kaya sekali. Mereka punya duit, nggak punya duit. Mereka punya ranjang yang bagus, nggak punya ranjang. Tapi pikiran mereka jadi aliran pikiran mereka itu tidak terganggu. Itu adalah orang yang benar-benar kaya. Dan orang
tidak ada yang bisa mengambilnya di situ. Karena biasanya seperti ini kalian mempunyainya seumur hidup. Artinya yin, yin dan min, yang artinya kamu sangat terkenal tapi nggak ada orang kenal dengan Anda. Jangan terlalu senang karena yang Instagram yang terakhir post mungkin 10.000 orang, kemudian besok harinya ada orang banyak yang jelek di online. Jadi kadang-kadang kalian bangun secara setengah jam kalian menjadi orang terkenal, atau kadang-kadang bangun tidur jadi diem selama 2 jam. Ya udah nggak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Jadi seperti dibilang orang kadang-kadang bisa menjadi terkenal dalam waktu 1 jam. Kalau Anda bisa menjadi penting, kalian juga bisa tiba-tiba menjadi tidak penting. Banyak orang bilang saya adalah guru yang bagus sekali. Kemudian berikutnya orang akan bilang, ini guru yang bodoh sekali. Jadi harus, ya saya dibilang bodoh ya udah kunjung. Bodoh itu artinya orang yang senang tentang kalian atau mengkritik kalian. Waktu itu saya di mobil dengan kira-kira 2 hari yang lalu. Sheila, kita kehilangan salah satu sponsor yang besar sekali. Saya bilang oke. Kemudian kita perlu setengah jam kemudian dia bilang, kayaknya sponsornya balik lagi. Saya bilang ya oke. Kemudian waktu kita balik hotel, ya mereka udah quit, benar-benar stop. Saya bilang ya. Jadi pikiran saya tidak naik turun, saya sudah nggak apa-apa. Ya kita akan kita akan berlanjut. Jadi begitu. Jadi itu adalah 3 set. Jadi kalian terkenal atau tidak terkenal ya udah nggak apa-apa. Jadi bukan berarti pada waktu kalian melakukan sesuatu yang buruk atau yang nakal, yang buruk, kalian harus merasa bersalah. Kalau kalian tidak merasa berbuat sesuatu yang buruk, itu nggak benar. Bumi artinya orang yang memuji kalian, sangat pintar sekali. Kemudian ada orang bilang kamu bodoh sekali. Kalian juga bilang oke, nggak apa-apa. Saya tahu saya genius, hanya kamu yang nggak tahu. Jadi begitu. Jadi saya percayalah saya juga pernah jadi terkenal sekali. Saya juga pernah jadi orang yang dikecam orang. Jadi nggak masalah. Jadi orang sebenarnya. Jadi kita sebaiknya menjadi terkenal terhadap diri kita sendiri. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Hidup ini benar-benar pendek sekali. Kalau kita tidak memikirkan apa yang orang bilang dan kita tidak memikirkan tentang uang dan kita nggak terlalu peduli, ya sebetulnya kalian itu save banyak waktu dan mungkin pikiran akan bisa dipakai untuk memikirkan buku-buku yang baru, atau mungkin kalian punya waktu untuk membaca John Grady punya database. Kalau kalian tidak perlu khawatir tentang apa yang dilakukan orang lain, kalian tidak mempunyai ruangan untuk supaya bahagia kalau kamu menjadi terkenal dan selalu memikirkan atau ada orang yang mengkritik tentang Anda dan kalian tetap memikirkannya. Dan waktu yang kalian gunakan untuk itu tidak bisa digunakan untuk mempelajari kebijaksanaan yang baru. Jadi pikiran Anda sudah dibukit. Dan saya bekerja dengan keras sekali untuk membawa. Waktu itu saya bilang saya wonderful sekali. Oke, saya beli aja. Terus ada orang bilang kamu bodoh sekali. Saya juga oke. Saya nggak usah peduliin. Fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Supaya seluruh kehidupan Anda, kehidupan saya sehari-hari itu menyenangkan sekali. 99% hidup saya itu menyenangkan sekali.
Saya selalu menyenangkan, mempunyai sesuatu yang menyenangkan tiap hari. Jadi ini disebut lonjong. Saya harusnya memberi kesempatan supaya kalian semua menjadi lebih kaya. Kalian mestinya bahagia kan? Tim, Ivan, 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 Rob, siapa yang punya duit? Kayaknya saya punya cukup. Setiap saya mendapat uang, saya harus cepat-cepat memberikannya ke orang lain. We're supposed to guess. Tim, you wanna come? Tim, Kita you ada wanna... kontes kebijaksanaan. Tim, kalian, tim, kamu mau duduk di sini untuk membantu saya memberikan uang. Itu menyenangkan sekali. Ada satu, dua orang yang saya nggak bisa tahan. Satu adalah Max Wu, satu yang ada di Arizona namanya Ward Smith. Dua orang ini suka sekali mengambil uang saya karena dia berdua selalu menjawab dengan benar. Ward ada baby baru dan juga ada 2 anak, kemudian sama istrinya, jadi dia punya 4 perempuan. Saya nggak tahu. Saya sepertinya akan membayari seperti beasiswa untuk college. Siapa yang akan menunjukkan gambarnya? Saya akan memberikan gambarnya. Oke, angkat tangan kalian. Tim, $100. $100 per gambar. Dan kalau kalian memberikan jawaban yang salah, kalian harus memberi kami $100. Cuman guyon. Ready for the dead. Let me see if that's what it is. Do you remember, Tim? Yeah, but I'm just... Oh, Chandler came to you. Yeah, that's pretty good. Yeah, $100. Yes, thank you. Ya, siap untuk kematian Anda. Bagus, $100. Either take refuge in the 3 jewels as you Cara menerima 3 refuge, ketiga permata. Jadi artinya selalu ingat Dhamma pada waktu kita meninggal. Pada saat yang paling di kehidupan Anda itu sangat sulit sekali untuk mengingat-ingat pelatihan Anda. Jadi kalian harus berlatih. Seperti guru saya bilang, harus berlatih pada waktu kita tidur. Jadi ada kematian kecil setiap malam. Bisa nggak kita berdoa pada waktu kita berdoa sambil tertidur, berdoa untuk menyelamatkan orang. Jadi pada waktu kalian tertidur di yang tidur besar, kalian bisa ingat karena kebiasaan. Nghiệp của bạn sẽ đẩy bạn vào thiên đường của Phật. Nghiệp của bạn sẽ đẩy bạn vào thiên đường của Phật. Mr. Bin, translate. Yes, Ray phiên dịch. Your karma will bring you to the Buddha paradise. Karma Anda akan membawa Anda ke surga Buddha. Thay vì đưa bạn xuống một cái cõi thấp hơn. Instead of bringing you to the lower realms. Jadi saya tidak akan membawa ke 3 alam yang lebih rendah. Artinya, kalau Anda berdoa untuk pergi ke alam yang lebih rendah untuk membantu orang, mereka akan membawa, doa itu akan membawa kalian pergi ke atas. Kalian akan
Akhirnya sampai ke satu pantai dengan makhluk yang indah sekali. Thank you，thank you，歌曲了。我说中文吧，就是这个是说讲了一个故事，就是有一个人他牺牲了自己跳进河里面，然后呢，就是他的目的是希望其他人能够活着，然后就一道彩虹就打到他的身上，他就去了佛国净土。 She took notes. It's very good, very financial good idea. 接下来我 translate. So Rico says there's someone who Rico bilang ada orang yang lompat ke sungai untuk berusaha menolong orang satunya, dan pada saat itu ada satu pelangi yang muncul dan yang mengirimnya langsung ke surga. Jadi sebetulnya perahunya itu terlalu berat sehingga ada orang yang lompat keluar supaya perahunya itu lebih ringan. Ini about the fart sound because that's just natural, and when you do yoga you will burp, you will fart, and that's all natural. Okay, not bad. buang angin, buang angin atau bersendawa adalah normal pada waktu kita yoga. Pada waktu kita meninggal, orang bilang fat, mungkin dipikir dengan mengatakan kata fat itu adalah satu kode supaya kita bisa ke surga, tapi bukanlah demikian. Artinya pada waktu kalian meninggal, badan kalian akan membuat banyak-banyak suara yang aneh-aneh, dan itu tidak spesial, itu hanya prana yang kesini ke sana, seperti kalau Anda makan kacang-kacang. Jadi bukan sesuatu luar biasa sekali. Sebetulnya yang spesial itu adalah ada di pikiran Anda. Apakah Anda meninggal dengan rasa cinta? Itu bukan satu keajaiban atau begitu. Jadi bukan. Kabar berikutnya. Ini adalah kunci, artinya menutup pintu dari 3 kelahiran di alam bawah. Dan artinya untuk mempunyai satu pengertian tentang teori pena sewaktu meninggal atau pada waktu praktek tantrik itu adalah Mahamudra, yaitu mempunyai bodhicitta pada saat meninggal. Saya harus memberi contoh. Ada 2 jenis, 2 bagian dari mata. Mungkin ada orang itu memberikan jawaban 200 jawaban terhadap 100 dolar pertanyaan. Jangan terlalu senang ya. Kemudian gambar berikutnya. Chinese，这里是说到底终究的分割线是什么？然后我们的所有的业力都来到一个简单的分配。说所有的河流都会进入同一个大海，所有的佛陀给的教导都会进入同一个大海，能否停止照顾自己优先的这个坏习惯？OK。Translate? Yeah, it's about all the Jadi rivers tentang run into the same ocean, and all the person at the end will go into the Buddha paradise. Go into the same semua Yeah, garis pembatas itu adalah tentang kematian yang biasa dan kematian yang spesial.
pada waktu kita orang lain pada waktu meninggal. I'll give you $100 for taking good notes. Thank you teacher. Can do. Thank you. Not today. Okay. All right, we got one more. Если ты настоящий буддист, то ты всегда в хорошем настроении, всегда улыбаешься. If you are real Buddhist, then you're always in a good mood and always smiling. $100. Kalau Anda seorang Buddhis yang sesungguhnya Anda akan selalu tersenyum. Yeah, and they said at the same time they said there's some Pada miracles. saat yang bersama, kalian bisa menjadi satu keajaiban setiap hari. Kalian bisa terbang seperti keajaiban sehari-hari. That's the real miracle. All right. I want to go to the peaches. Let's go to the peaches. Mari kita pergi ke buah peach. What's it mean? Apa artinya di sini? Saya It means artinya that you want to look good to yourself. You want to Anda impress ingin yourself. Anda ingin kelihatan Being baik one of the two terhadap judges. Anda So, sendiri. contradictory. Jadi Anda tidak menjadi kontra, jadi menghakimi diri sendiri, And then what about tidak tergantung orang lain untuk menghakimi kita. what's the thing about mangoes? What's the thing about Good, mangoes? good, bad, bad. Good, Yeah, bad, yeah. bad, good. And it's hard to tell, so you have to approach the same. Yeah, yeah. Good. $100. Last one's too easy. I cancel that. Yang terakhir All right. terlalu gampang. Thank you. Next time we'll do online. We have to set it up. Okay. How to get the money online. Lain kali kita juga melakukan itu online. Sophie Chow, you remember I was in Sophie Chow, Oakland Hotel. namun juga pada waktu saya melakukan ada satu orang lagi datang kepada saya bilang, kamu utara saya $500. Oh, kamu datang ke Tokyo 3 tahun yang lalu dan ada bet sama saya dan saya menang duit. Dan kamu tidak pernah memberikan kepada saya. Kamu harus ngambil sendiri. Tapi akhirnya saya berikan uang itu kepada dia. Jadi kita mempunyai 8 dari tingkah laku di dunia. Dan ini yang pertama. YENG. Yang artinya kamu dapat gangguan. Jong artinya membersihkan, atau kalian sudah terbiasa dengan itu. Itu artinya kalau kalian bisa melakukan, kalau kalian bisa melakukan praktek ini pada waktu kamu juga terganggu, itu artinya kalian benar-benar melakukan lojongnya, memberikan satu contoh. Kalau kalian tidak terlalu baik untuk naik kuda, pada waktu fokus Anda ke kuda dan kudanya itu lompat-lompat, kalian tidak akan jatuh. Tetapi kalau kalian melihat ke tempat lain dan kudanya begitu, kalian akan jatuh. Jadi kalau kalian bukan kuda yang mahir, jadi artinya kalau lojong kalian itu bagus, kalian selalu melakukannya pada waktu orang memberi kalian bakal bilang, oh ya oke. Kalian kehilangan juga, oh ya oke. Jadi bagaimana kalian bisa tahu kalau kalian bagus di dalam lojong? Artinya pada waktu kalian capek atau sibuk, kalian masih bisa ya oke.
Udah waktu kalian capek, atau banyak hal yang terjadi, sangat sibuk sekali. Kemudian kalian kehilangan duit, kalian masih bilang, ya oke, karena kalian dapat duit, kalian juga bisa. Ya oke, kalian tidak akan jatuh dari kuda lojong. Ada orang yang gitu. Saya datang dari sana, saya tuh lebih gede di Arizona. Yang mestinya jadi kapal, saya punya boy. Pada waktu saya ke Princeton, ada satu cewek yang cantik sekali. Dia bilang, kamu dari Arizona ya? Kamu bisa naik kuda ya? Saya bilang, oh iya. Terus kemudian dia tanya, mau bisa naik kuda sama sekali nggak? Saya bilang, ya, oh, sebetulnya saya cuma satu kali naik kuda. Kemudian kita naik kuda, karena kuda saya lari. Terus kayak seperti ini. Terus dia stop. Kemudian saya terbang dari kuda. Kemudian dia tanya, kamu yakin nggak? Kamu tahu cara naik kuda nggak? Terus saya bilang, oh, oh, terus saya sebetulnya nggak tahu cara naik kuda. Kemudian dia nggak mau ikut sama saya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sangat natural sekali dengan kuda. Jadi mereka kuda lojong sangat natural sekali. Oke, ya oke. If a person who tried to study Lojong but they didn't Lojong, Kalau ada orang yang belajar lojong tapi tidak praktek lojong, itu berarti adalah orang yang tidak bisa naik di kuda. Apa contoh kuda liar di sini? Pada waktu ada seseorang yang bilang sesuatu yang buruk kepada kamu ya, kamu bodoh atau sesuatu yang jelek, terus kamu kayak what? Itu artinya kudanya lompat. Nah, kamu jatuh apa enggak? Atau kamu mau jatuh terus tunggu, oh saya orang lojong, saya orang lojong. Akhirnya lama-lama jadi benturan. Oke, ada orang bilang, oh ya, flight kamu di cancel. Saya waktu itu saya sudah begitu kebiasaan dengan bisnis class karena saya bisa tidur atau saya bisa kerja. Jadi saya banyak transaksi buku di buku. Dan orang ini bilang, oh luar biasa kamu kerja terus, kamu bisa tidur kapan aja, itu luar biasa sekali. Kemudian kita naik ke pesawat, dia bilang, oh kamu harus beli di Pulau Buka. Saya bilang, what? Saya tidak ada business class hari ini. Ya business class di cancel. Terus saya bilang, ya oke. Kamu ingat gak ini ada satu orang yang duduk di sebelah kita ini kayak agak besar. Terus saya berusaha mengetik seperti ini. Kemudian saya pakai komputer siap. Kemudian dia seperti itu. Kemudian saya seperti ini. Saya mempunyai pengalaman 19 tahun di New York seperti ini. Enggak, saya oke aja. Kemudian pramugarinya balik. Kayaknya di Peru pada waktu kita balik dari Peru. Kemudian pramugarinya balik, oh kamu Mr. Roach bukan? Oh ya, kamu Global Service. Global Service adalah business class rahasia di United Airlines. Kalian tidak bisa apply. Itu board of director-nya yang akan memilih secara rahasia. Dan mereka akan memperlakukan kalian seperti seorang lama. Itu adalah salah satu tempat di mana saya diperlakukan seperti lama. Oh, Mr. Roach, saya senang sekali bisa ketemu dengan Anda. Anda ingin sesuatu? Oh, saya mau kopi. Oh ya, baik. Kemudian dia bilang, kita ada bisnis kelas untuk Anda. Saya bilang, oh ya, oke. Oh iya, saya kehilangan bisnis saya. Kelas saya jam 3. Kemudian pada waktu jam 3 lebih 10, saya dapat bisnis kelas lagi. Saya seperti lebih senang lonjong. Ini.
double torcation, chine jamba. So the sign of a person who's Jadi lojong tanda untuk orang yang mana lojong when the person prakteknya tidak begitu baik adalah pada waktu orang me- mengatai orang tersebut. Oh, then you're like, udah lojong terus saya bilang. but you don't remember right away. Kemudian kalian kaget. Okay, got it? So it's like you're stupid. And you go, you Artinya pada waktu kalian dibilang kamu bodoh, kemudian kamu mau marah dulu, kemudian baru lojong. Akhirnya baru kalian diam-diam oke. Itu artinya Anda hampir saja jatuh dari kuda. Artinya kalian belum menjadi ahlinya dulu. no time delay. Okay, you're Jadi stupid. tidak ada jeda waktu. You're so handsome. Jadi pada waktu dibilang, oh kamu bodoh sekali, kamu bilang, oh ya. Waktu kamu dibilang, oh kamu pandai sekali, tangkap sekali, kamu juga bilang, oh ya. You can delay your anger. Lojong Beni Samyang Banang, a person who's good at Seseorang yang sangat bagus pelatih lojong pada waktu dia terganggu terhadap sesuatu, misalnya adalah sesuatu yang terjadi, misalnya pesawatnya begitu kan, tapi karena latihan lojong Anda sangat kuat, tidak akan terganggu. Jadi pada waktu orang lain bisa memukul kalian, kalian cuma oke aja. Ya udah, kayak apa yang dibilang Jesus bilang sesuatu yang keren sekali. Kalau ada orang mukul di sebelah kanan, oh kamu mau pakai yang sebelah satunya, itu benar-benar lojong. Ada orang mukul pipi satu pipinya dikasih. Kalau mereka membunuh, kalau mereka mencuri, kalau mereka mencuri jaket kalian, mungkin kalian bisa tahu kan mau nyuri sweater sekalian untuk $100. Ya, untuk $100. Sama. Handsome guy from Taichung. Feijianpang. Ada orang dari Taichung luar biasa. Okay. Orang Taichung orang yang luar biasa. Do I have to do Q&A now, Tim? Apakah saya harus melakukan Q&A? Tim mana ya? Is it time? Apakah sekarang waktunya? But what was the plan? Plannya apa? Rencananya gimana? Let's do. I'm gonna make a mark where we finished. Oke, saya akan membuat tanda di sini kita sudah selesai. The say was you have lojong. Jadi kamu mempunyai lojong pada waktu seseorang memukul Anda. Kalian bilang ya oke. Memukul itu lebih keras daripada bilang kamu bodoh. Banyak orang bisa sabar pada waktu orang mengatai kita bodoh. Tapi biasanya pada waktu kita dipukul, biasanya orang akan marah. Kadang-kadang juga disapui kalau ada orang yang nggak sengaja mengikut. Oke, pertanyaan. No question. Pernah nggak ada pertanyaan? Thank you, Geshe. Terima kasih. Terima kasih untuk datang setelah beberapa tahun. Saya sangat senang sekali. Saya ingat bahwa kalian bilang 100 meditasi adalah sangat penting. Saya pergi dalam kelas Lamrim satu persatu yang diajar oleh Anda, dan saya menaruhnya di dalam kata-kata disebut 3 jalan prinsipal. Ada yang kapasitas
dan ada kapasitas besar. Karena Anda mengajar kami, begitu kita bisa komplit 100 meditation freedom ini, kita bisa mendapatkan ajaran rahasia. Jadi, saya ingin bertanya, apa standarnya? Contohnya, kapasitas rendah idiom. Jadi apa standarnya untuk melewati satu? In the very beginning of this Di book, they pertama-tamanya di discussed buku various ini mereka mengajarkan and, bagaimana cara it's called, macam-macam. there's many kinds of Ada chi means ada style to banyak teach. cara, One is called style, yang gaya, chi means, dan salah satu disebut yamti. there's a way to teach Ada lojong. cara There's a way to teach untuk this book mengajar lojong, that you ada learn it in cara retreat. untuk You mengajar learn buku it in ini retreat. yang mana kalian And bisa each belajar time dalam they come to retreat. a Dan new idea, pada waktu they mereka sekali stop the datang class and everyone goes to satu their ide yang retreat baru cabin dan and kalian meditate. semua bisa masuk And ke until they cabin reach dan the meditasi sampai mereka for mencapai. example, until they reach lojong. Contohnya misalnya They sampai don't mereka come mencapai back to lojong, class. mereka tidak akan balik ke kelas Yeah. lagi. I Saya suspect merasa, that the lama, when the student come back to the class, saya curiga lamanya. then if the student go, then they say, oh yeah, Lamanya kan bilang gitu, go back. kalau lama bilang gitu, kalau studinya marah, berarti kalian tidak punya lojong, belum punya lojong, jadi balik lagi ke. Jadi dia tidak punya yang itu memerlukan waktu 13 tahun. Jadi tanpa yang dia mungkin bisa 130 tahun. Jadi saya tidak melakukannya dengan cara itu. Tapi saya tidak bilang bahwa di dalam lojong, di dalam lamrim, kalau motivasi Anda adalah keluar dari kehidupan yang rendah, dari alam binatang, alam setan, itu adalah motivasi yang pertama. Dan motivasi yang kedua, level kedua adalah saya tidak ingin untuk balik ke kehidupan ini lagi. Dan saya tidak mau balik ke roda kehidupan. Itu adalah motivasi kedua. Dan kemudian saya ingin membantu semua orang untuk lari dari penderitaan ini disebut bodhicitta. Ini yang disebut secara klasik. 3 level di lamrim. Tetapi di dalam lojong agak sedikit berbeda. Itu adalah bagaimana natural reaksi kalian, bagaimana kalian bagus di atas kuda lojong. Apakah berapa bagus reaksi Anda? Itu yang menentukan bagaimana bagus lojong kalian. Bagaimana natural dan otomatis reaksi Anda pada waktu orang menyakiti Anda. Jadi berapa lama kalian perlu untuk kalian ingat bahwa kalian adalah Buddhis? Seminggu, 2 minggu, saya orang Buddhis. Harusnya tidak berpikir seperti itu. Jadi di lojong itu dihakimi, dinilai dengan waktu. Bagaimana, berapa lama kalian ingat bahwa kalian adalah seorang Buddhis. Bilang itu. Pada waktu saya bilang kalian bisa belajar 100 gambar itu artinya setelah itu saya akan mengajarkan secret pada menemui dia cara berlian. Kamu kayaknya udah deket. Secara itu banyak sekali guru-guru kayak Venerable Ellie, John Brady, mereka melakukan GLC juga, Sunam juga sudah mengajar. Banyak orang-orang yang mengajar. Koneksi dengan seseorang yang bisa cocok dengan Anda. Kalian tahu cerita yang terkenal tentang dia. Kalau ada orang yang cerita tentang cerita ini ke dia, saya akan membunuh Anda. Saya tidak akan menjadi orang lojong. Jadi kami pergi toko untuk mau beli jeans.
those ladies store are very Ah, creative. Why? jadi There's no place toko-toko for the guy pakaian to sit. wanita itu You sangat have to jahat get karena nggak ada four kursi to untuk yang pairs. cowok-cowok. You Jadi have to tidak ada stand up kursi. while the Jadi lady kalian tries harus on 20 berdiri items. pada waktu So yang anyway, she perempuan tried mencoba 41 20, akhirnya to dia 20 mencoba. pants. Akhirnya That's istri how saya many she berusaha bought. mencoba Yeah, 42 zero. jeans sih. Coba tebak berapa dia beli? 0, ya betul. Your diamond weight teacher should fit Jadi you like a good pair of pants. guru And diamond then teacher you should take kalian, your time. diamond week teacher kalian itu harus 42 seperti teachers. jeans. Jadi coba 42 See guru. which one fit you. Coba Okay. dilihat mana And yang lebih cocok. Casey Michael doesn't fit Dan everyone. Casey Michael You know, tidak some bisa people say, cocok, oh, he's maka too tidak bisa funny, cocok dengan or semua orang. he's too Ada yang bilang funny, dia, or he's not oh dia funny enough, or nggak benar, oh dia not nggak enough lucu, hair. oh dia nggak gitu lucu, And oh rambutnya kurang. find the one who fit you. Jadi You don't have to cari pick me. seseorang You know, yang it can be cocok dengan find Anda. the person Kalian who tidak fits you. perlu And dengan that's the saya. best. Okay, Dan that's the kalian best. harus mencari guru yang cocok It's dengan really Anda. uncomfortable to Yang wear a paling pant which bagus. is too small. Jadi sangat And tidak nyaman sekali untuk memakai celana yang terlalu kecil, kan? Nick Lasha, he's coming Nick tomorrow. Lasha, I'm so excited. mereka Nick Lasha datang besok. Saya sangat senang sekali. He went to Portugal or something. He said Dia pergi ke "Geshe-la, Portugis. there's a Dia special bilang, demon Geshe-la, in ada Portugal." setan Like, what? spesial di Demon? He said, Portugal. "Yeah, Saya the bilang, ya, special demon. demon." Ya, I'm like, ada "Whoa, setan what's the demon?" spesial. He said, Demonnya apa? like, at night when Setannya you apa? sleep, Pada waktu they malam, go pada into your waktu closet tidur, and mereka they masuk sew your ke pants smaller. lemari dan mereka menjahit Then next day celana you try menjadi the lebih pants, baik. Jadi pada waktu hari especially besoknya after kalian cold, pakai they got smaller kalian and smaller. pakai He said that celana demon is itu following me. semakin kecil dan kecil dan Come to my itu house. Okay, other questions? Okay. 3 minutes, maybe one more. saya rasa itu timunya juga datang ke tempat saya. Thank you. I would call you sensei. Can I call you like? You can call me anything. Saya bisa panggil Anda Sensei. Oh, Anda bisa panggil saya apa aja. Di Jepang biasanya mereka panggil Sensei untuk guru. Terima kasih banyak atas ajaran Anda. Bagaimana Anda bisa mana pada waktu saudaranya meninggal karena perang. Karena terakhir-terakhir ini di dunia banyak perang dan dunia. Bagaimana di Jepang mungkin orang-orang nggak begitu merasa apa yang terjadi di bagian tempat yang lain. Seperti saya lahir di Ukraina, kemudian saya pindah ke Israel. Jadi saya merasakan sangat dekat sekali. Mereka ingin balik ke Israel dan Ukraina. Saya ingin membantu banyak orang supaya tinggal di tempat dan banyak orang yang dibunuh secara kejam. Bagaimana cara supaya bisa berbicara dengan orang-orang yang melalui begini? Biasanya kami juga mempunyai acara di dekat situ. Ada satu kota kecil seperti satu kota namanya Flagstaff. Itu waktu itu diserang secara buruk. Banyak keluarga-keluarga perempuan dan anak-anak dibunuh di situ. Ada videonya, kalian bisa nonton. Sangat buruk sekali. Jadi bagaimana atau apa yang harus Anda lakukan? Kita mempunyai Victoria dan jadi ya mereka banyak membantu kami. Saya dan istri saya John Brady dan Kenny, kami mengundang beberapa Ukrainian untuk tinggal di tempat kami dan kami menjaga mereka. Dan sangat menyenangkan. Dan mereka itu memilih orang lain. Jadi kami mengundang dua keluarga untuk datang. Selama ini hanya istrinya yang bisa datang karena suaminya dan anak lakinya harus perang. Jadi kami mempunyai beberapa keluarga yang indah tadi.
Saya dan istri dan teman-teman saya dan orang-orang blog yang spesial, kami membicarakan tentangnya bagaimana kami bisa menjaga mereka. Dan secara jelas bahwa kami harus memberikan banyak hal untuk mereka. Dan Rob banyak bantu saya dan kami melihat banyak apartemen dan kami memilih apa yang terbaik. Dan ternyata baru tahu itu bekas apartemennya Scott. Oh, ini lucu. Nah, kami menyewa itu sangat kami menaruh mereka di situ. Jadi kami juga ada satu teman yang membeli mobil untuk mereka. Revo sangat indah sekali. Mereka tidak bisa menyetir. Tatiana tidak itu bisa nyetir. Tapi mereka sekarang mulai dapat SIM. Arina udah dapat SIM-nya, tapi Tatiana masih belajar. Mereka ada garasi bagus, mobil bagus, dan mereka membuat jus untuk kafe kami, dan mereka sekarang mendapatkan penghasilan yang bagus. Tapi kayaknya terlalu banyak bayar mereka. Dan saya dan istri saya banyak membicarakan tentang ini, bagaimana kami bisa membantu mereka karena mereka masih mereka ada mobil yang indah, mereka mempunyai semua impian di Amerika, apartemen yang indah. Rob dan Rosa mencarikan apartemen yang bagus, tapi mereka masih trauma dan mereka masih ada depresi, mereka masih ada problem-problem emosional. Dan saya tanya ke istri saya, jadi dhamma apa yang saya harus ajar ke mereka? Terus dia bilang, maybe mungkin kita cuma perlu memeluk dia. Saya bilang, apa? Adik Irina ulang tahunnya kemarin. Tatiana birthday itu kemarin. Dan istri saya seperti yang paling penting, dia memanggil saya. Tapi kalau dia mau sarkastik, dia bilang casual. Mungkin mereka nggak perlu banyak hal, mungkin mereka hanya perlu banyak pelukan dan apa itu kuetan, mungkin perlu diberi sesuatu yang manis, datang dengan teman Rusia siapa itu ada dua Kristen mereka datang membuat pohon Natal bersama selama 2 jam, jadi sangat menyenangkan sekali. Apa yang guru saya bilang, kadang-kadang bukan filosofi apa yang orang perlukan, kadang orang cuma perlu pelukan, dan kadang cuma perlu kue tart, atau kadang cuma perlu pohon Natal. Jadi sebagai orang Buddhis kadang-kadang kita harus sensitif terhadap mereka. Untuk trauma orang-orang di Ukraine, Israel, dan orang mungkin cuma perlu pelukan dan perlu banyak perhatian. Mungkin perhatian secara perorangan. Jadi banyak sentuhan, juga dorongan. Jadi mungkin itu adalah dharma yang bagus pada waktu orang sudah trauma. Saya tidak merasa mengomongkan tentang filosofi. Bukan salah satu waktu yang tepat di kehidupan saya. Kayaknya kadang-kadang timingnya tidak benar pada saat ini. Kadang mereka cuma perlu Tatiana pada waktu ulang tahun kemarin, mereka ke performance, dia sangat senang sekali. Jadi untuk tahun pertama kita 18 bulan begitu. Timothy, break. Nanti kita ambil istirahat, 25 menit istirahat. Saya duduk di sini.
Mungkin kemudian saya akan donation. Oke, terima kasih.